Halo semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai fungsi transenden. Nah, apa itu fungsi transendental atau fungsi transenden? Fungsi transenden adalah fungsi yang memuat variabel dan konstanta. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah tidak dapat diperoleh dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kita seringkali menemukan contoh dari fungsi transenden, tetapi kita tidak mengetahui bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi transendental. Contohnya adalah logaritma, eksponensial, trigonometri, len atau logaritma natural, fungsi hiperbolik, dan fungsi inverse. Itu adalah fungsi-fungsi yang sering kita ketahui, tetapi kita mungkin tidak tahu bahwa fungsi-fungsi tersebut adalah merupakan fungsi-fungsi transendental. Nah, sekarang yang kita akan fokuskan untuk dibahas adalah fungsi transendental, yaitu logaritma natural. Logaritma natural itu lambangnya ln ya. Ln x itu merupakan e log x. Artinya logaritma natural itu adalah logaritma dengan basis e. E-nya itu berapa? E-nya itu adalah 2,7 1828 1828 459045. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh mengenai ln x. Ln x bisa didapatkan kalau dalam kalkulus, yaitu integral 1/x dx ya. Integral dari 1/x dx itu menghasilkan ln x. Kalau menggunakan batas atas dan batas bawah atau dengan definite integral, bisa ditulis sebagai integral 1/t dt dengan batas atas x, batas bawah 1. Kenapa batas bawahnya 1, enggak 0? Karena nantinya kalau selesai kita integralkan si 1/t-nya, yaitu jadinya ln t batas atas x, batas bawah 1, jadinya ln x min ln 1. Nah, ln 1 ini adalah 0. Ln 1 ini adalah 0, jadi batas bawahnya adalah 1. Nah, kurva 1/t, batas atas x, batas bawah 0. Nah, grafik 1/t, kalau kita tadi integralkan 1/t sama dengan ln x, kita sering mengintegralkan sesuatu, tetapi kita mungkin tidak memahami bahwa apa yang kita integralkan itu bisa juga berkaitan dengan luas dari grafiknya atau bahkan volume dari 2 atau 3 grafik yang saling dibatasi. Begitu juga dengan integral 1/t. Integral 1/t secara matematis, secara hafalan merupakan ln x atau ln t. Akan tetapi kita harus juga membuktikan itu dari grafiknya. Ini adalah grafik 1/t. Nah, sekarang kita akan hitung berapa luas dari x sama dengan 3 ke x sama dengan 5. Caranya adalah integral 1/t dt dengan batas atas 5, batas bawah 3. Otomatis menjadi ln 5 min ln 3 akan menjadi ln 5/3. Nah, sekarang kalau luasnya dari x sama dengan 1 ke x sama dengan 3 itu berapa? Itu adalah ln 3 dikurang ln 1. Ln 1 itu ada 0. Jadi ln 3 dikurang 0 sama dengan ln 3. Nah, jadi kalau kita diminta berapa luas area yang ini,
semuanya bisa dihitung menggunakan integral. Begitu pula dengan grafik-grafik yang lainnya bisa dibuktikan dengan integral. Jadi makna integral itu ada dua. Seperti yang tadi sudah dikatakan, yang pertama numerik untuk menaikkan pangkat, dan aplikasi menghitung luas, volume di bawah atau yang dibatasi kurva. Nah sekarang untuk pembuktian saya punya grafik Y sama dengan X. Nah, luas daerah di titik X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Ini bisa kita hitung tanpa menggunakan integral dengan cara manual. Yaitu dengan kita lihat ini grafiknya bentuknya segitiga. Dan tingginya, ini Y-nya adalah 2, maka tingginya adalah 2. Luas segitiga setengah AT akan menghasilkan 2 satuan luas. Dengan integral pun bisa. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Fungsinya adalah X, dx ya, akan menjadi X kuadrat per 2. Batas atas 2, batas bawah 0. Hasilnya pun 2 satuan luas. Nah, kalau bagaimana dengan luas daerah di titik X sama dengan 5 dan X sama dengan 2? Nah, yang ini. Ini bentuknya kalau manual kita harus hitung dengan luas trapesium, ya. Luas sisi sejajar. Menghasilkan 21 per 2 satuan luas. Dengan integral itu tidak perlu menghitung trapesiumnya, luasnya, tingginya. Kita langsung saja integral dari batas atas 5, batas bawah 2 dari X dx. X kuadrat per 2 dari batas atas 5, batas bawah 2. Hasilnya ada 21 per 2 satuan luas. Oke, jadi itu dia pembahasan mengenai fungsi transendental, mengenai logaritma natural, yang kita bisa mencari luas di bawah grafik 1 per T atau 1 per X itu menggunakan logaritma naturalnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.